Ini adalah bantalan. Kali ini kita akan membahas bantalan, bahasa resminya bearing, ya. Nah, apa yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah jenis-jenis bantalan, ya, dan ukuran-ukurannya. Nah, pertama kita ingin tahu dulu bantalan itu apa, ya. Nah, kita konsentrasi di gambar yang poros ini aja deh. Poros ini. Tugas poros adalah mentransmisikan energi kinetik rotasi. Nah, sehingga poros ini harus berotasi. Persyaratannya adalah sumbu porosnya tidak boleh bertranslasi kemana-mana. Dalam hal gambar ini, sumbu poros tidak bisa bertranslasi ke arah aksial, tidak boleh bertranslasi ke arah radial, tidak boleh. Sumbu poros hanya boleh diam di satu tempat, lalu dia berputar bersama poros. Nah, bagaimana kita menyediakan sebuah konstruksi di mana sumbu porosnya tidak bergerak kemana-mana, porosnya bisa berputar terhadap sumbu yang diam tersebut. Nah, alatnya adalah bearing. Nah, di gambar ini bearingnya kelihatan ya. Nih. Nah, itu gambar bearingnya. Nah, secara skematik bisa kelihatan di sini. Jadi kita lihat mana porosnya. Ini porosnya. Ya. Lalu poros biasanya ada benda-benda yang dipasang di situ. Di sini dikasih ilustrasi roda gigi, gears, satu lagi puli, ya, yang sudah kita bahas pada topik sebelumnya. Nah, pentransmisian daya oleh poros ini dilakukan tentunya dengan harus ada gaya dan harus ada putaran. Nah, sehingga di sini kita memperlihatkan gayanya. Mana gayanya? Ini gayanya, ini gayanya, ini juga gayanya. Jadi paling tidak ada 3 gaya. Gaya yang searah sumbu poros disebut dengan axial load. Momen untuk meneruskan daya disebut torsional load. Satu lagi adalah gaya yang tegak lurus sumbu poros disebut transverse load. Ya. Nah, gambarnya sama seperti yang tadi, ya, ini porosnya. Nah, bagaimana memastikan bahwa poros itu sumbunya tidak bergerak, tidak bisa bertranslasi? Kita pasang bearing dan di gambarnya seperti lihat di sini. Saya bersihkan sedikit ya. Nah, ini yang saya lingkari adalah engineering drawing atau drawing dari bearing. Nah, gunanya bearing adalah menumpu sumbu poros, nah, sehingga secara skematik bentuknya seperti ini. Poros dan 2 bearing kiri dan kanan. Nah, demikianlah mengenai konfigurasi bearing pada poros dan fungsinya. Sekarang kita langsung masuk ke pengenalan mengenai beberapa bearing ini. Nah, bearing pada dasarnya harus melayani 2 hal. Yang pertama, dia harus melayani poros yang berputar. Sehingga kita lihat yang di bawah ini judul dari sumbu horizontal, speed. Ya. Nah, seperti Anda lihat, skala dari sumbu horizontal ini adalah skala logaritma. Nah, lalu kemudian yang kedua, selain speed, yaitu power. Ya. Nah, sehingga kita bicara transversal load-nya berapa. Ini sumbu vertikal. Satuannya Newton, ya, perhatikan satuannya. Untuk gayanya Newton, untuk speednya rotasi per detik, bukan per menit, per detik. Nah, lalu kemudian
Oh iya, perhatikan juga bahwa skala sumbu vertikal juga logaritma. Jadi ini kedua sumbu punya skala logaritma. Nah, lalu kemudian pada saat kita punya konfigurasi poros, kita tanya, berapa kecepatan putar poros tersebut dalam putaran per detik? Berapa gaya transversal yang tadi sudah kita lihat yang ditanggung oleh poros? Karena yang gaya transversal ini pada nantinya akan diteruskan ke bearing. Sehingga kita ngeplot, misalnya, oh di sini nih tempat kita ini, ya, sekitar 10 putaran per detik, terus 100.000 Newton gaya transversalnya, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang kemudian akan menentukan kombinasi dari speed sama transverse load ini yang akan menentukan bearing apa yang cocok untuk aplikasi kita. Nah, yang pertama adalah apa yang disebut dengan, di sini diperlihatkan, rubbing plane bearing. Ada kata-kata rubbing. Rubbing artinya bergesek. Siapa yang bergesek? Yang bergesek adalah antara poros dengan bearingnya. Bearingnya seperti apa? Bearingnya sangat sederhana, yaitu bentuknya seperti cincin yang terlihat di sini. Ya, sebentar ini. Nah, jadi untuk satu kategori bearing, bentuknya sangat sederhana, cuma cincin aja gitu ya. Nah, untuk satu kondisi yang disebut dengan rubbing plane bearing, daerahnya adalah daerah putaran rendah, gaya rendah. Jadi di sini diperlihatkan, inilah batasnya, yang hijau ini, ya. Nah ini, nah ini garis itu. Nah garis hijau ini merupakan pembatas. Rubbing plane bearing hanya cocok di daerah yang putaran dan torsinya, putaran dan gaya transversalnya lebih rendah dari garis hijau ini. Ini yang pertama, ada cincin. Lalu sekarang kita mulai maju lagi lah. Kalau sekarang saya gaya dan putarannya membesar, gimana? Ada garis yang lain yang disebut dengan plane bearing. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini mirip dengan yang rubbing plane bearing, kecuali rubbingnya dihapus. Jadi tidak ada gesekan antara poros dengan si cincin ini. Ya. Nah, kok bisa tidak ada gesekan? Karena antara poros dengan cincin dikasih lapisan pelumas. Jadi tidak ada kontak antara poros dengan si lubang cincin ini. Nah, seperti bisa dilihat, plane bearing ini punya kisaran putaran yang lebih tinggi daripada yang rubbing plane bearing. Kita lihat lagi ya. Nah ini berada kurang dari 10 rotasi per detik untuk rubbing plane bearing ini kurang dari 10 rotasi per detik ya. Cuma 2 rotasi per detik. Sementara kalau untuk yang plane bearing ini yang pakai pelumas, jadi nggak ada rubbing, bisa sampai 100 putaran per detik. Barang sama, namanya lain karena ada atau tidaknya pelumas antara si poros dengan lubang cincin. Ya. Dan lagi-lagi juga sama, garis hijau di sini memperlihatkan batas atas dari operasi yang cocok dilayani oleh plane bearing ini. Nah, kemudian masih lagi, bagaimana kalau lebih tinggi lagi? Nah, ini yang disebut dengan rolling element bearing. Ya. Nah, rolling element bearing, saudara sudah lihat videonya secara ilustrasi seperti ini. Ya. Nah, kemudian rolling element bearing ini punya daerah kisaran dibatasi oleh 2 garis hijau. Ya. Jadi mudahnya dia kira-kira di sinilah. Nah, ini daerah kisarannya. Nah, dibatasi 2 garis hijau tersebut. Nah, tentunya di sini kita mau tanya. Nah, terus kalau di sini saya pakai apa ini? Nah, ini misalnya seperti ini ya.
di rubbing bearing dapat, di plain bearing dapat, di rolling element bearing dapat. Apa pilihan saya? Pilihannya tentunya kompromi, ya. Mana yang lebih murah, mana yang lebih cocok untuk konfigurasi yang Anda pakai, ya. Jadi di sini diperlihatkan satu situasi kondisi operasi, yaitu putaran poros dan gaya transversal. Alternatifnya tidak satu jenis bearing, seperti terlihat di kasus ini. Bisa rolling element bearing, bisa plain bearing, bisa juga rubbing plain bearing tanpa pelumas. Dan untuk yang terakhir adalah apa yang disebut dengan hydrodynamic bearing. Hydrodynamic bearing ini bagaimana? Hydrodynamic bearing ini sama bentuknya, cincin seperti ini. Dan saudara sudah lihat videonya kan? Cuman bedanya di sini adalah antara cincin dan poros dikondisikan sedemikian rupa sehingga ada efek hydrodynamic. Efek hydrodynamic itu gampang. Kalau Anda naik kendaraan, lagi hujan, jalanan banyak yang becek atau tergenang, ada kondisi-kondisi tertentu di mana ban Anda tidak menyentuh jalan tapi mengapung di air untuk waktu yang sangat singkat. Itu yang disebut dengan aquaplaning. Ya, istilah resminya hydrodynamic effect. Nah, inilah yang diciptakan. Jadi sama masih cincin, tapi kita merekayasa supaya pelumas yang di dalamnya bisa memberikan efek hydrodynamic. Jadi membuat poros tersebut melayang seperti terlihat di sini. Ya, lihat di gambar kiri atas ini. Ini. Ya. Nah, kita lihat dia ditekan ke bawah. Ya. Nah, tentunya porosnya harusnya menekan pada cincin. Tapi seperti terlihat di sini, nah ini ada pelumas sedikit di situ. Dan itu direkayasa. Ya. Nah, ini adalah jenis bearing yang keempat, ya, yang disebut dengan hydrodynamic bearings. Dan daerah kerjanya untuk putaran yang tinggi dan gaya transversal yang bisa dia tanggung juga tinggi sekali. Inilah jenis terakhir dari bearing, sehingga sekarang kita bisa masuk ke detail satu persatu. Kita bisa masuk ke detail satu persatu. Nah, kita bicara plain bearing. Plain bearing apa masalahnya? Plain bearing masalahnya sederhana. Oh ya, saya lupa. Plain bearing nama lainnya adalah bushing. Ya. Nah, isunya dia sederhana sebetulnya. Materialnya apa? Gitu kan? Nah, di sini diperlihatkan beberapa jenis material. Ada yang logam, bronze, ada juga yang polimer, ya, plastik. Nah, ini perlu Anda ingat-ingat. Kenapa? Karena nanti di akhir masa studi Anda, kalau Anda membuat sebuah peralatan, Anda pasti membutuhkan bearing. Dan dari pengalaman saya, selalu milihnya rolling element bearing. Padahal bendanya putarannya rendah, gayanya juga rendah. Misalnya apa? Misalnya lengannya robot, misalnya lengannya kendaraan ringan, bantalan kendaraan ringan. Tidak harus pakai rolling element. Nah, ini contohnya, ya. Nah, kemudian ini diperlihatkan ya bentuknya cincin. Ada cincin yang sederhana, ada juga cincin yang ada flange-nya. Ya, di sini ini ada flange. Itu apa gunanya flange ini? Biasanya untuk memastikan adanya gaya kontak sehingga si cincin ini tidak bergerak ke kanan. Ya. Nah, lalu kemudian tadi dikatakan bahwa material saja masalahnya. Nah, kemudian selain material, apa yang sebetulnya dilayani oleh berbagai material tersebut? Pertama, temperatur. Ya, temperatur kerja di situ berapa? Kedua, koefisien friksinya berapa? Dan temperatur juga tergantung dari friksi yang terjadi, ya, antara si poros dengan si bearing. Nah, di sini diperlihatkan perbandingan temperatur operasi dan koefisien friksi untuk berbagai jenis material cincin. Ya.
Nah, selain kedua parameter ini, ada juga sekarang yang lain, yaitu seberapa besar kecepatan porosnya, yaitu terutama dalam merepresentasikan sliding velocity. Kan tadi cincinnya diam, porosnya berputar, jadi jelas ada sliding di situ ya. Terus yang kedua, tadi ada gaya transversal. Ada gaya transversal ini akan menimbulkan tekanan pada permukaan cincin bearing. Nah, di sini diperlihatkan kisaran sliding velocity sama surface pressure yang cocok untuk masing-masing material bearing. Nah, inilah 4 parameter: temperatur, koefisien friksi, sliding velocity, sama surface pressure yang harus dicocokkan ketika memilih material plain bearing. Dari sini kita masuk ke beberapa konfigurasi, ya. Ini konfigurasinya. Nah, konfigurasi ini sederhana ya. Yang penting di sini diperlihatkan mana cincinnya. Nah, ini cincinnya kelihatan yang di dalam ini. Ya. Dan perhatikan juga diameter relatif ya. Kita tahu bahwa diameter porosnya adalah, nanti dulu di sini 25 mm ya. Nah, kemudian ada lagi, maaf, ini masih yang sama. Nah, ini ada cincin. Kadang-kadang kalau bendanya ringan, cincinnya tidak dibuat terpisah, tapi jadi satu. Ya. Nah, ini contohnya. Mana bearingnya, cincinnya? Tidak ada. Si lubang itu sendiri sudah berfungsi sebagai bearing. Begitu. Nah, ini perbedaan sama-sama plain bearing, yang satu pakai cincin, yang satu langsung di rumah bantalannya. Ya. Dan lalu kemudian, nah ini juga ada konfigurasi yang lain ya mengenai cincin. Nah, kalau cincin di sini gayanya adalah untuk gaya aksial, sementara kalau cincin yang sebelumnya ini radial, yang ini untuk arah aksial. Tentunya kalau ditanya, kita mundur sedikit ya. Nah, ini kita ingat-ingat, ada gaya transversal, radial, ada gaya aksial. Kita balik ke slide terakhir kita tadi. Nah, ini untuk gaya aksial. Ya. Nah, kemudian rumah bearing tersebut juga ada banyak variasinya. Nah, ini kalau dilihat mana bearingnya. Nih, ada di sebelah sini. Ya, mana gayanya? Ini gayanya yang ini. Ya, terus kemudian ini adalah rumah bearing atau kadang disebut juga dengan bracket. Nanti bracketnya diikat di sebelah kiri atas dan kiri bawah agar dia memenuhi kesetimbangan. Ya. Ini kalau porosnya dekat dari dinding. Bisa juga sekarang di sini konfigurasi yang lain, masih mirip dengan yang tadi. Ya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa ada tutupnya. Jadi tutupnya bisa dilepas, Anda bisa diambil atau bisa disassemble si porosnya. Nah, kalau ini gaya ikatnya di atas, kalau yang tadi di samping gaya ikatnya, nah ini gaya ikatnya di samping ya. Ini gaya ikatnya di atas. Dari sini ada lagi yang lain. Ini adalah masih sama plain bearing ya. Kalau ini bisa memperlihatkan 3 arah gaya yang ditanggung bearing. 1 aksial yang vertikal ini, dan 2 horizontal ini gambar 3 dimensi ya, adalah gaya transverse atau gaya radial. Jadi di sini sekaligus memperlihatkan beban yang diterima bearing, gayanya ada 2 komponen, 1 aksial, 1 radial. Demikianlah cerita mengenai plain bearing. Kita sekarang masuk ke jenis bearing berikutnya, yaitu rolling element bearing. Ya.
Nah, di sini yang rolling itu apa? Seperti saudara juga sudah lihat di videonya adalah lingkaran-lingkaran kecil itu. Jadi dia menggelinding ya. Di situ jadi ada 4 buah benda. Benda pertama poros, mana porosnya? Nih. Benda kedua rolling elemennya. Mana rolling elemennya? Yang lingkaran kecil. Ya, ini yang ada di sepanjang ini. Lalu yang ketiga adalah yang ini. Ya. Nah, ini disebut cincin dalam atau inner race dan dia berkontak dengan poros. Ya. Ini inner race-nya mana? Inner race-nya kalau di sini yang di gambar kiri ini yang ini inner race ya. Nah, kalau yang benda terakhirnya tentunya dengan mudah bisa ditebak ya, yaitu cincin luar. Nah, itu ini. Atau disebut dengan outer race. Itu cincin luar. Dari sini kita sekarang masuk, langsung saja kita masuknya ke gaya. Jadi gayanya ada 2, kita sudah bahas tadi. Ada yang radial atau transversal, ini di kiri, bawah. Ada juga yang thrust, kalau thrust itu artinya aksial. Nah, perbandingan kedua gaya ini, radial dan aksial ini, akan menentukan bagaimana bentuk rolling elemen kita. Ya, rolling elemennya paling nggak ada 2. Yang satu bentuknya bola, ya. Di sini ada gambarnya nih, gambarnya banyak sekali ya. Ini bola ini misalnya, lihat gambar kanan. Ada juga yang bentuknya silinder. Nah, yang ini. Lalu kemudian rolling elemen ini dibungkus, ya, dibungkus oleh inner dan outer bearing. Nah, bagaimana membungkusnya akan juga ditentukan oleh perbandingan antara radial load dengan axial load. Nah, saya lupa tadi, ketutupan sama saya ulangi sedikit lah untuk mudah. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini yang saya gambar di kanan bawah ini, itu adalah rolling elemennya. Ada yang bentuknya bola, ada yang bentuknya silinder. Ya, ada juga yang bentuknya kerucut. Ya, mana kerucutnya yang nomor 5 nih? Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini dilihatkan berbagai kombinasi persentase radial sama aksial. Selain itu juga dipresentasikan mana yang beban ringan, mana yang beban berat ya. Nah, inilah mengenai berbagai jenis konfigurasi rolling element di dalam rolling element bearing ya. Dan konfigurasinya biasanya kita lihat di gambar kanan atas ini seperti ini. Terutama apa yang ingin saya perlihatkan di sini adalah ini, yang warna hijau ini. Ya. Itu adalah seal untuk mencegah kebocoran apapun dari kiri dan dari kanan atau dari istilahnya dari dalam dan luar. Ya. Nah, dari sini kita maju lagi, bagaimana kita menggambarkan bearing di dalam engine drawing kita. Kita nggak menggambar seperti ini, tapi biasanya gambarnya cukup seperti ini, simbolnya. Jadi semua sudah tahu, kita nggak perlu menggambar bolanya, nggak perlu menggambar apa, enggak. Cukup dikasih tanda kali, itu adalah konvensi bagaimana menggambar menggambar bearing. Nah, bearing ini sendiri tentunya harus dipasang di rumah bearing, istilahnya pedestal ya. Nah, di sini diperlihatkan bearing dan pedestalnya atau rumahnya ya. Nah, bearing apa yang bisa ditaruh di pedestal ini dilihat di kanan atas ini ya. Ada yang konfigurasi rolling elemennya seperti ini, ada yang seperti ini lagi kayak gitu. Jadi satu pedestal bisa menampung beberapa jenis bearing sesuai dengan perbandingan gaya aksial dan gaya radial. Ya. Nah, kemudian untuk gaya radial sendiri, untuk pedestal itu, dilihatkan juga arah relatifnya terhadap bracket. Jadi kalau pedestalnya tentunya akan disambung ke sebuah rangka lewat sambungan baut. Nah, ini bahannya. Nah,
gaya baut ini hanya bisa menahan atas, bawah, kiri, kanan, dan kita akan memilih pedestal atau merancang pedestal berdasarkan berapa gaya yang ditimbulkan poros dan bagaimana arahnya relatif dengan baut yang mengencangkan si rumah bearing ini atau pedestal ini. Nah, ini adalah gambar tekniknya. Ya, kalau tadi cuma ilustrasi, ini adalah gambar tekniknya. Dan untuk zaman sekarang biasanya kita tidak menggambar, sudah ada paket-paket pustaka dari software CAD untuk dipakai di sini. Dan kemudian kita maju sekarang yang ini. Ya, di sini diperlihatkan sebuah konfigurasi ya, di mana ada dua buah bearing, yang atas untuk menahan beban radial, yang bawah untuk menahan beban aksial, seperti yang ditunjukkan oleh panah warna hijau ini. Nah, sebagai penutup untuk bearing ini adalah ukuran. Jadi untuk poros yang sama, kita bisa punya variasi dari ukuran bearing. Ukuran ini sebetulnya mewakili kapasitas gaya yang bisa ditanggung oleh bearing. Jadi kita tahu ada gaya radial, ada gaya aksial, dan ini punya besar 100 Newton beda dengan 1 juta Newton tentunya ya. Nah, poros yang sama bisa menanggung bisa dipasangnya dengan bearing sesuai dengan beban yang diterima poros. Nah, demikianlah akhir dari presentasi mengenai bearing. Kalau ada komentar silakan tulis di bawah. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.